Pada tayangan sebelumnya, saat Mu Chen menggunakan 4 segel terakhir dengan munculnya naga keramat yang beringas. Raungannya mengguncang Nusantara, naga biru raksasa itu melayang di langit berbintang saat tekanan menakjubkan terpancar darinya. Di anak tangga tertinggi kedua, wajah Xia Youran dan Dong Yuan juga membeku saat perasaan ngeri muncul di mata mereka. Kekuatan yang terpancar dari serangan Mu Chen justru membuat mereka merasa terancam. Wajah Liu Ying menjadi gelap saat dia melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya. Bocah bernama Mu Chen ini benar-benar sulit dihadapi. Metode dan kemampuannya tidak ada habisnya, bahkan Liu Ying mulai mendapat perasaan mengancam. Perasaan seperti itu menyebabkan niat membunuh di hati Liu Ying semakin memadat. Jika dia benar-benar berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi, dia mungkin akan melemparkanku jauh ke belakang. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membunuh si jenius ini sekarang juga. Kemari dan coba cicipi seranganku, Liu Ying. Mu Chen meraung dingin sambil melayang di udara. Mengambil 1 langkah ke depan dan menyatukan kedua tangannya. Raungan keras terdengar darinya, 4 segel ilahi. Ngor ngor. Di langit berbintang, keempat bayangan itu melangkah keluar. Berubah menjadi 4 sinar cahaya raksasa yang berkilauan dengan warna berbeda, mereka langsung melesat menuju Liu Ying. Aura keramat berasal dari 4 sinar cahaya yang turun menyebabkan wajah Liu Ying menjadi semakin gelap. Sambil tersenyum dingin, dia mencibir, "Kamu masih terlalu lemah untuk membuatku menyerah." Saat suaranya terdengar, Liu Ying menghentakkan kakinya dengan marah, menyebabkan energi spiritual yang menutupi langit menyapu dirinya. Detik berikutnya, suara ledakan terdengar di Nusantara, seni bayangan tingkat dewa, bayangan pengikat surgawi. Wuur! Energi spiritual yang menyebar ke udara mulai mengembun di atas Liu Ying, berubah menjadi sosok raksasa berwarna abu-abu yang bersinar. Semakin membesar, langit tampak tertutupi karena semua sinar cahaya di sekitarnya diserap oleh sosok abu-abu yang tidak normal ini. Seperti dewa iblis, sosok abu-abu bercahaya itu merentangkan tangannya yang seperti iblis. Dengan suara seroot, ia melesat menuju langit, sebelum menghantam 4 sinar cahaya menakjubkan yang mengarah langsung ke Liu Ying. Bloor bloor bloors. Ledakan energi spiritual yang mengguncang Nusantara bergema terus-menerus di cakrawala. Saat energi spiritual yang tidak menentu mengalir deras, sosok abu-abu yang bersinar itu terus berputar, sepenuhnya menghalangi dan menyerap apapun yang menuju ke arahnya. Seni spiritual bayanganku ini mampu menyerap serangan Loh Bro. Kau pikir kamu bisa menghancurkannya? Bermimpilah idiot kurang ajar. Ejek Liu Ying. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Mengganti segel tangannya, raungan rendah terdengar dari dalam hatinya. Ayo! Woor! Sosok bercahaya itu terus berputar dengan gila-gilaan saat cahaya terpancar darinya saat mencoba menyerap dampak kuat yang mendarat di atasnya. Namun, jelas bahwa energi spiritual yang mengamuk telah melampaui batas yang dapat diserapnya. Sesaat kemudian, sosok itu tidak lagi tampak seperti bayangan misterius seperti sebelumnya. Luar! Sebuah ledakan terdengar, berubah menjadi bintik abu-abu bercahaya yang menutupi langit sebelum turun ke bawah seperti salju. Di saat itu juga, ekspresi Liu Ying berubah menjadi sangat suram. Bocah terkutuk ini. Dia benar-benar telah mematahkan bayangan pengikat surgawi milikku. Aku ingin melihat berapa banyak lagi teknik yang kau gunakan untuk mengimbangiku. Cahaya menyeramkan muncul di mata Liu Ying saat dia memikirkannya. Terlepas dari berapa banyak metode yang dilakukan Mu Chen, dia hanya memiliki kekuatan di tingkat fase awal Tongtian. Saat ekspresi gelap muncul di mata Liu Ying, titik-titik bercahaya yang menutupi langit langsung tersebar di saat itu sosok seperti hantu muncul. Dengan jari-jari yang tertekuk, dengan eksplosif melesat ke arah Liu Ying. Pergilah ke akhirat. Melihat Mu Chen benar-benar berani berlari ke arahnya, cibiran marah terdengar dari mulut Liu Ying saat dia mengirimkan pukulan langsung ke jari-jari Mu Chen. Namun, saat tinju Liu Ying hendak menghantam jari-jari Mu Chen, hawa dingin tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan matanya berkontraksi dengan amarah. Dia melihat jari Mu Chen menjadi hitam seperti tinta saat gelombang atau riak berbahaya menyebar darinya. Ini gila. Menjadi orang yang memiliki banyak pengalaman dalam skema dan pemikiran, perasaan tidak nyaman langsung muncul di benak Liu Ying.
Detik berikutnya, dengan suara gemuruh yang meledak-ledak, dia menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan amarah menghentikan serangannya, sesaat tubuhnya langsung melesat mundur. "Kau terlalu naif untuk mempermainkanku, bocah!" Liu Ying mencibir. Sepertinya jari hitam Mu Chen menyimpan sejenis racun yang sangat mematikan. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen hanya bisa melepaskan serangannya dalam jarak dekat. Menatap sosok Liu Ying yang menghentikan serangannya, Mu Chen tampaknya telah memahami pemikiran Liu Ying ketika sudut mulutnya mulai sedikit melengkung. "Jari racun petir hitam." Sinar hitam cemerlang meledak darinya, sebelum sinar hitam seukuran jari melesat keluar dari ujung jari Mu Chen. "Enggoos!" Dengan kecepatan kilat, sinar cahaya hitam muncul di hadapan Liu Ying. Pada saat ini, wajah pria itu sudah berubah saat dia mengepalkan tinju dengan suara gemuruh yang keras. "Ai!" Namun, dalam sekejap sinar cahaya hitam itu bersentuhan dengan tinju Liu Ying. Tiba-tiba berhenti, Liu Ying menatap ngeri pada tinjunya, di mana sinar hitam racun mulai naik dengan cepat ke lengannya. "Racun yang edan!" Mata Liu Ying berkontraksi dengan amarah, sesaat kemudian, botol giok muncul di tangannya. Mengambil beberapa pil untuk ditelannya, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari tenggorokannya saat energi spiritual menyembur keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan lengannya memancarkan cahaya menyilaukan. Setelah belasan napas, racun itu dipaksa kembali ke telapak tangannya. Pada saat ini, energi spiritual mengalir keluar, berubah menjadi perisai pelindung, menghambat korosi racun agar tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia jelas tidak dapat menggunakan telapak tangannya, yang pada dasarnya dinonaktifkan untuk sementara. "Mu Chen!" Setelah menahan korosi racun, Liu Ying menatap ke arah Mu Chen, wajahnya berkerut sementara kemarahan besar memenuhi matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya bisa melangkah ke anak tangga tertinggi kedua, dia bahkan diracuni olehnya. Melihat kemarahannya yang meletup-letup tampak di wajah Liu Ying, Mu Chen menjawab dengan senyum tipis sambil berkata, "Bagaimana? Apakah aku sudah memenuhi syarat untuk berdiri di sini sekarang? Aku akan mencincangmu." Liu Ying dengan marah meraung sebagai tanggapan, benar-benar tidak dapat menahan diri untuk menghajar Mu Chen. Melihat tindakan Liu Ying, cibiran muncul di wajah Mu Chen dan jarinya mulai berubah menjadi hitam legam lagi. Liu Ying segera berhenti, mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah jari hitam legam di tangan Mu Chen. "Racun itu terlalu gila. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari tubuhku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menekannya. Kalau aku terkena lagi, pasti akan memperburuk keadaan." Semburat ragu-ragu, Liu Ying akhirnya mengatupkan giginya dan mengirimkan tatapan angker ke arah Mu Chen, sebelum perlahan mundur. "Terima kasih banyak." Saat adegan ini terus berlangsung, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengamati tontonan ini dari bawah menghirup udara dingin. Melihat ke arah pemuda tampan, mata mereka dipenuhi perasaan tidak percaya. Orang ini benar-benar memaksa Liu Ying menyerah. Bocah ini terlalu menakutkan. Benar-benar mengabaikan tatapan yang mengarah ke arahnya, Mu Chen perlahan berjalan ke sisi Xia Youran saat tatapan itu berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi takjub, mengirimkan senyuman tipis ke arahnya. Melihat pemuda di depannya dengan keheranan terpancar dari matanya yang indah, Xia Youran hendak menciumnya, tapi tiba-tiba ada sebuah sensasi melanda dirinya. Saat getaran menggigil di sekujur tubuhnya, ia mengangkat kepala, hanya untuk melihat gumpalan cahaya raksasa yang melayang di langit tiba-tiba meletus. Di bawah selubung kecemerlangan itu, tampak seolah-olah ada semacam energi misterius yang akan turun. Melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung muncul dalam diri Xia Youran. Kekuatan pembaptisan akan segera turun. Ketika hal ini terjadi, banyak orang mengangkat kepala mereka, memandang dengan tatapan panas ke arah gumpalan cahaya raksasa yang melayang tinggi di cakrawala ketika keserakahan yang tak terpuaskan muncul dari mata mereka. Kekuatan pembaptisan, ya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, memfokuskan pandangannya ke arah gumpalan cahaya raksasa. Tampak melayang tinggi di langit, gumpalan cahaya sebenarnya terletak di ujung ruang terisolasi. Konon katanya gumpalan cahaya ini adalah jantung dari Tian Xizun yang telah almarhum di sini. Setelah bertahun-tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang berhasil mendekatinya, kata Xia Youran lembut. Terengah-engah karena terkejut, Mu Chen mengangguk setuju.
Sepertinya kekuatan pembaptisan akan turun. Tiba-tiba, dahi Xia Youran mulai berkerut saat mata indahnya melirik sekilas ke arah orang lain yang hadir di platform batu yang sama dengannya. Sampai sekarang, belum ada keputusan yang dibuat untuk pembagian kekuatan baptisan. Xia Youran paham betul bahwa masalah seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, kilatan samar muncul di mata Mu Chen saat dia menganggukkan kepalanya. Menyusul keributan yang disebabkan oleh gumpalan cahaya raksasa, suasana di platform batu di anak tangga tertinggi kedua mulai perlahan menjadi tenang saat semua orang memandang ke arahnya dengan mata berbinar. Namun, suasana tenang ini membuat semua orang tahu bahwa pertempuran kacau yang akan mengguncang Nusantara pasti akan meletus di lokasi ini. Saat ini, terdapat para jenius di puncak generasi muda di benua Beichan. Karena ada orang-orang yang perlu disingkirkan, proses yang terjadi pasti akan sangat menyedihkan. Adapun siapa yang akan tersingkir, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disimpulkan oleh siapapun. Suasana bertekanan mulai menyelimuti anak tangga tertinggi kedua dalam 9 tanjakan surgawi. Tekanan ini berlanjut selama beberapa menit, sebelum Mo Xingtian berdiri dan tersenyum. Memandangi orang-orang di depannya dengan mata datar, suara tawa serak yang terdengar menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar. Orang ini, yang sejak awal belum mengucapkan sepatah kata pun, orang yang dianggap sebagai sosok nomor 1 di kalangan generasi muda benua Beichan, akhirnya tidak dapat terus mengamati situasi sebagai pengamat. Jumlah maksimal untuk menikmati kekuatan pembaptisan ini adalah 4 orang. Suara serak Mo Xingtian terdengar. Mendengar ini, sebuah getaran samar mengguncang hati setiap orang. Bukankah itu berarti 4 orang lainnya tidak dapat menikmati baptisan mereka? Namun, 4 manakah yang akan naik ke puncak dan 4 mana yang tetap tinggal? Saat senyuman muncul di wajahnya, Mo Xingtian mengangkat matanya yang datar, perlahan menyapukan pandangannya ke setiap orang yang hadir di platform batu ini. Dan dia berbicara dengan suara lembut, Dong Yuan, Yao Xuan dan Liu Ying. Ikuti aku. Suasana langsung membeku. Berbagai ahli yang hadir dalam 9 tanjakan surgawi juga terkejut dengan kata-kata Mo Xingtian. Dalam pembaptisan Shengling di masa lalu, seseorang harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mendapatkan kemenangan agar bisa naik, dan kekalahan akan membuat seseorang tetap berada di anak tangga tertinggi kedua. Namun, kali ini, Mo Xingtian tiba-tiba memutuskan untuk melanggar aturan yang sudah ada. Tidak hanya mereka, bahkan Dong Yuan, Liu Ying dan bahkan laki-laki kurus yang mengenakan jubah putih keabu-abuan, Yao Xian melongo ketika mendengar kata-kata Mo Xingtian. Dong Yuan dan 2 lainnya masih merasa tidak percaya terhadap tindakan Mo Xingtian. Tapi meski demikian, tak butuh waktu lama hingga kebahagiaan terpancar dari mata mereka. Sementara Dong Yuan dan 2 orang lainnya melongo dalam kebahagiaan, wajah 4 orang yang tersisa berubah sedikit jelek. Terutama Si Qinghai dan Su Buxiu, tatapannya perlahan mulai berubah dingin. Apa maksudnya ini, Mo Xingtian? Mengeratkan giginya, Xia Youran meraung marah. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo Xingtian akan menarik Liu Ying, Dong Yuan dan Yao Xuan ke sisinya dengan caranya sendiri. Ya, kamu memang kuat Mo Xingtian. Tapi bukan juga kamu tidak bisa dikalahkan. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menyinggung para monster tua kami. Sambil tersenyum tipis, Mo Xingtian menjawab, aku hanya memberi mereka sedikit manfaat, itu saja. Apakah kamu tidak takut melanggar aturan dengan melakukan hal seperti itu, Mo Xingtian? Sambil mengerutkan dahinya, Si Qinghai perlahan berbicara. Meskipun Istana Naga Iblis kuat, namun mereka belum berada di level di mana bisa menang melawan semua orang. Su Buxiu menambahkan sambil tersenyum tipis. Jika dia kalah dalam pertarungan yang adil, dia akan bisa menerima hasil akhirnya dengan sepenuh hati. Namun, apa-apaan ini? Menghadapi pertanyaan seperti itu, Mo Xingtian hanya tersenyum sambil menjawab dengan suara seraknya, aku telah mencoba menerobos kesengsaraan Ling Linan sebulan yang lalu. Meskipun aku gagal, akan sangat mudah untuk mengalahkan salah satu dari kalian. Mendengar jawabannya, wajah Xia Youran, Si Qinghai dan Su Buxiu langsung berubah. Mo Xingtian ini sebenarnya telah berusaha menerobos kesengsaraan Ling Linan? Seperti mereka bertiga, dahi Mu Chen mulai sedikit berkerut. Tentu saja, dia juga tahu tentang 3 kesengsaraan Shizun yang juga disebut Shizun Xiao Sanan. Meskipun itu sangat berbahaya,
kemungkinan seseorang benar-benar almarhum hanya dengan sedikit kesalahan, peningkatan kekuatannya sangatlah besar. Jelas, Mo Xingtian saat ini telah mengambil setengah langkah lebih maju dari Xia Youran dan yang lainnya. Maukah kalian bertiga menunggu sebentar? Mo Xingtian berkata sambil tersenyum saat matanya yang datar melirik ke arah Mu Chen. Namun, Mu Chen sudah mengerti bahwa dia bukanlah salah satu dari ketiganya. Itu karena Mo Xingtian sudah memutuskan untuk membunuhnya. Saat suaranya terdengar, Mo Xingtian membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju anak tangga tertinggi dalam 9 tanjakan surgawi. Di belakangnya, Liu Ying, Dong Yuan dan Yao Xuan saling berpandangan sebelum mengikutinya. Saat Liu Ying membalikkan tubuhnya, dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan pembaptisan kali ini dan memperoleh kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Ling Linan, dan jika dia berhasil melewatinya, membunuh Mu Chen akan semudah membalikkan telapak tangannya. Melihat sosok 4 orang di depan mereka, wajah Xia Youran, Si Qinghai dan Su Buxia berubah menjadi gelap dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Dengan lembut mengembuskan napas, niat membunuh yang dingin melintas di mata Mu Chen saat dia menatap ke arah Mo Xingtian. Kakak Xia, Kakak Xi, dan Kakak Su, apakah kalian bertiga akan menyerah begitu saja? Beralih ke arah ketiga orang itu, Mu Chen berbicara sambil tersenyum tipis. Mu Chen, kamu, melihat ke arah pemuda di depannya yang matanya dipenuhi niat membunuh, Xia Youran sudah bisa menebak apa yang akan dia lakukan, itu menyebabkan wajah cantiknya sedikit berubah. Mau bagaimana lagi? Jawab Si Qinghai. Setakut itukah kalian kepada Mo Xingtian? Kata Mu Chen sambil tersenyum. Kami tidak takut, hanya saja kekuatan kita memang tidak sepadan dengan dia, jawab Su Buxia sambil mengangkat bahu. Tidak ada seorang pun di sini yang mampu mengalahkannya. Tentu bisa saja jika kita berkelompok. Namun, Liu Ying dan 2 orang lainnya pasti akan mengambil tindakan juga untuk menghentikan kami. Jika itu terjadi, kita pasti akan dirugikan. Jika aku yang menghadapi Mo Xingtian, apakah kalian berani untuk melawan? Kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-kata itu, mata Si Qinghai dan Su Buxiu sedikit menyipit saat mereka menatap Mu Chen, keduanya ingin melontarkan kata-kata kotor. Namun, itu masih sempat ditahan oleh mereka. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka saat mereka menatap Mu Chen. Namun, keduanya menganggukkan kepala saat menjawab, tanpa Mo Xingtian, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Gaskah? Gas! Kuserahkan Mo Xingtian itu padamu. Adapun 3 orang lainnya, biar kita yang urus. Menggeser kepalanya sedikit untuk melihat ke arah ketiganya, Mu Chen tersenyum sambil berkata, ada apa? Apakah kalian masih ragu untuk melakukannya? Mendengar kata-kata seperti itu, Xia Youran dan 2 lainnya tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Tidak mengucapkan kata-kata lagi, di bawah tatapan tertegun mereka, Mu Chen perlahan berjalan ke depan. Dengan perubahan segel tangannya, pilar iblis Sumeru Agung di dalam laut auranya langsung meletus dengan aura iblis yang menakutkan. Saat pilar itu keluar, pupil hitam legam Mu Chen mulai perlahan berubah menjadi merah padam. Woor! Pilar merah menyala melesat ke langit, diikuti dengan Mu Chen yang telah mendarat di puncak pilar iblis hitam. Pada saat ini, langit tampak berubah menjadi warna merah redup ketika aura iblis yang menakutkan mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Aku khawatir kamu tidak mendapatkan bagian dari kekuatan pembaptisan ini, Mo Xingtian. Saat langit berubah menjadi warna merah redup, suara dingin pemuda, yang memancarkan niat membunuh yang memenuhi udara, menyebar ke seluruh Nusantara.